Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Sanul Malcolm Scott dengan NIM 2515101101 dari kelas Ilkom A. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UAS Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 1A yang berisi, iman adalah suatu keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah maupun terkait lainnya. Dalam proses menelusuri kebenaran, sangat penting memilih sumber yang terpercaya dan valid, sehingga dapat memberikan pencerahan petunjuk dan penguat iman. Berikan alasan saudara, didukung dengan beberapa ayat dan buktikan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan firman dari Allah dan terjaga isi kandungannya hingga saat ini. Baik, menurut jawaban saya yaitu, iman merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui perbuatan. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam mencari kebenaran karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar menjaganya. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah sendiri menjamin keaslian Al-Quran, sehingga isinya tidak berubah sejak pertama kali diturunkan hingga sekarang. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, dijelaskan bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan sedikitpun. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang dapat dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan. Bukti nyata bahwa Al-Quran tetap terjaga adalah jutaan umat Islam di seluruh dunia menghafalnya. Naskah Al-Quran memiliki isi yang sama meskipun dicetak dengan berbagai negara, serta kandungan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpelihara keasliannya hingga saat ini. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 1B yang berisi deskripsikan cerita pengalaman pribadi saudara dalam perjalanan berproses menemukan atau memantapkan keimanan dan kaitkan dengan 5 jenis hidayah. Baik, menurut jawaban saya yaitu proses memantapkan keimanan merupakan perjalanan yang terus berlangsung sejak kecil. Saya diperkenalkan dengan ajaran Islam oleh keluarga dan guru, seperti belajar sholat, mengaji, dan menghormati orang lain. Setelah memasuki bangku kuliah, saya semakin sadar bahwa iman bukan hanya karena tentang mengetahui ajaran agama, tetapi juga berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi kesulitan dalam belajar maupun kehidupan, saya mencoba untuk lebih banyak berdoa, bersabar, dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan membuat saya semakin yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman tersebut berkaitan dengan 5 jenis hidayah. Pertama, hidayah garizah, yaitu naluri Allah. Kedua, hidayah hawas, yaitu petunjuk melalui indera. Yang ketiga, itu hidayah yaitu akal yang digunakan untuk berpikir dan membedakan yang baik dan buruk. Keempat, yaitu hidayah din, yaitu petunjuk melalui ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Kelima, hidayah taufik, yaitu petunjuk dari Allah sehingga seorang mampu mengamalkan kebaikan dengan istiqomah. Menurut saya, kelima hidayah tersebut saling melengkapi dalam membentuk keimanan. Karena itu saya selalu berusaha belajar, memperbaiki diri, dan memohon kepada Allah agar diberikan hidayah sehingga tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2A yang berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak umat muslim saja ataukah seluruh manusia. Mengapa perlu diutus Nabi dan Rasul yang terakhir? Jelaskan pendapat saudara didukung dengan ayat atau hadis yang salih. Baik, menurut jawaban saya yaitu, menurut saya, Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk memperbaiki akhlak umat Islam, tetapi juga sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah membimbing manusia agar memiliki akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, sabar, dan saling menghormati. Nabi Muhammad SAW juga merupakan Nabi dan Rasul terakhir karena ajaran Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Al-Maidah ayat 3 bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam sebagai pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi maupun Rasul yang diutus hingga akhir zaman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2B yang berisi berikanlah uraian tentang 1. 4 sifat Rasul, 2. Kepribadian atau akhlak Nabi Muhammad SAW, dan 3. Kisah dalam hidup Nabi Muhammad SAW yang menurut saudara paling berkesan. Baik, menurut jawaban saya yaitu 4 sifat wajib Rasul adalah sidik, yaitu selalu berkata benar, amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan wahyu Allah pada umat tanpa menyembunyikan sesuatu, dan fatanah, yaitu cerdas serta bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan. Keempat sifat ini menjadi teladan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau selalu jujur, rendah hati, penyabar, pemaaf, serta menghormati semua orang tanpa membedakan status sosial. Karena akhlaknya yang baik, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kisah yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Nabi Muhammad SAW memaafkan penduduk kota Makkah saat peristiwa Fatu Makkah. Padahal sebelumnya beliau dan para sahabatnya sering disakiti dan diusir. Namun, ketika berhasil kembali menguasai Mekah, beliau tidak membalas dendam. Sebaliknya, beliau memberikan ampunan kepada mereka. Dari kisah tersebut, saya belajar bahwa memaafkan, menahan amarah, dan mengutamakan perdamaian merupakan hal yang sangat mulia dan patut contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3A yang berisi jelaskan secara lengkap mengenai konsep manusia makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat. Kaitkan dengan dasar dalil, ayat Al-Quran, dan hadis yang mendukung minimal 3 disertai penjelasan saudara. Baik, menurut jawaban saya yaitu, menurut saya, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal sehingga memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hidup. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga melalui pengalaman, lingkungan, dan berbagai peristiwa dalam kehidupan. Dengan belajar, seorang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kualitas dirinya. Perintah untuk belajar dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah utama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra atau bacalah. Ayat ini menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena mampu memahami dan mengamalkan kebaikan. Dalil lainnya terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki nilai yang sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk terus belajar agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hayat karena ilmu dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3B yang berisi bagaimana saudara menerapkan dalil tersebut di atas menjadi muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menurut jawaban saya yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha menerapkan ajaran tersebut dengan belajar secara sungguh-sungguh, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Saya juga berusaha mencari informasi dari sumber yang terpercaya,
membaca buku, mengikuti perkembangan teknologi, serta tidak malu bertanya ketika belum memahami suatu materi. Selain belajar ilmu umum, saya juga berusaha mempelajari ilmu agama dengan membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mengikuti kajian ketika memiliki kesempatan. Menurut saya, ilmu umum dan ilmu agama harus berjalan seimbang agar dapat menjadi pribadi yang cerdas sekaligus memiliki akhlak yang baik. Saya menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, saya ingin terus mengembangkan kemampuan, memperbaiki diri, dan mengembangkan ilmu yang telah saya pelajari agar dapat memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 4A yang berisi jelaskan dan beri contoh mengenai apa yang dimaksud Islam dan sains atau Islamisasi sains. Kaitkan dengan fenomena, realita, maupun kejadian alam. Baik, menurut jawaban saya yaitu Islam dan sains merupakan dua hal yang saling melengkapi. Islam memberikan pedoman tentang tujuan hidup dan nilai-nilai moral. Sedangkan sains membantu manusia memahami bagaimana alam semesta bekerja melalui penelitian dan pengamatan. Dalam Islam, mempelajari ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang akal yang telah diberikan. Islamisasi sains berarti memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berlandaskan ajaran Islam. Artinya, ilmu tidak hanya digunakan untuk kemajuan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat bagi manusia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contohnya dapat dilihat pada fenomena pergantian siang dan malam, hujan atau proses penciptaan manusia. Sains menjelaskan proses terjadinya fenomena tersebut secara ilmiah. Sedangkan Al-Quran mengajarkan bahwa semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sains tidak menjauhkan manusia dari agama, tetapi justru dapat memperkuat keimanan apabila dipahami dengan benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4B yang berisi telah dijelaskan di dalam surah Al-Alaq mengenai perintah untuk membaca. Berikanlah refleksi saudara terhadap ayat tersebut dan kaitannya dengan manusia makhluk peneliti. Baik, menurut jawaban saya yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Iqra, yang berarti bacalah. Menurut saya, perintah tersebut tidak hanya berarti membaca tulisan, tetapi juga membaca dan memahami alam, kehidupan, serta berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sebagai manusia sekaligus mahasiswa, saya memaknai ayat ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berpikir kritis, dan melakukan penelitian berdasarkan fakta, serta sumber yang dapat dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha mencari informasi yang benar, tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya, serta terus mengembangkan kemampuan melalui proses pembelajaran. Dari ayat tersebut, saya memahami bahwa seorang muslim seharusnya menjadi pribadi yang gemar membaca, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dengan begitu, ilmu yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5A yang berisi jelaskan bagaimana peran umat Islam dalam membangun peradaban yang maju di era modern. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menurut jawaban saya yaitu umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban yang maju. Islam mengajarkan agar umatnya tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga berkontribusi dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial. Dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih berguna. Di era modern, perkembangan teknologi sangat pesat. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, seperti menggunakan internet untuk belajar, mencari informasi yang bermanfaat, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Sebaliknya, teknologi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau hal-hal yang merugikan orang lain. Contoh penerapannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kejujuran saat mengerjakan tugas, membantu sesama, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, kita ikut berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya soal yang terakhir yaitu 5B yang berisi
Sebagai mahasiswa, bagaimana cara saudara menerapkan nilai-nilai Islam agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan peradaban bangsa? Baik, menurut jawaban saya yaitu, sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjaga akhlak yang baik. Saya berusaha menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menghargai dosen, teman, dan orang lain. Menurut saya, sikap tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya ingin memanfaatkan ilmu yang saya pelajari untuk membantu masyarakat, misalnya dengan berbagai pengetahuan, mengikuti kegiatan sosial, menjaga lingkungan, serta menggunakan kemampuan saya memiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Saya juga berusaha menggunakan teknologi secara positif dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Saya percaya bahwa peradaban yang maju tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang cerdas, tapi juga oleh orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu, saya ingin menjadi pribadi yang mahasiswa yang lebih baik mengejar prestasi akademik, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.